Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kacau ya, hari ini sangat memalukan sekali begitu ya di KPK begitu ya. Ada apa? Ini ada berita dari dari tvnews.com ya. Selain pungli 4 miliar ya, petugas rutan KPK juga terlibat cabuli istri tahanan. Bayangkan begitu kejamnya mereka begitu ya. Ini benar-benar keterlaluan, sangat luar biasa keterlaluannya begitu ya. Kenapa di rutan KPK masih ada seperti itu begitu kan ya? Masih ada cabul mencabul, terus kemudian ada ada pungli 4 miliar. Bayangkan begitu ya. Ini kan sebenarnya sebagai penegak yang kemudian melakukan ceroboh sendiri begitu kan. Ini benar-benar keterlaluan. Ini harus diperiksa begitu ya, hal-hal seperti ini begitu. Pertanyaannya kemana si Firly Bahuri begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Ini harus ditelusuri begitu kan. Ini kacau begitu ya. Ini kacau begitu ya. Pemerintah harus melihat dalam kondisi bagaimana KPK hari ini begitu. Pak Jokowi jangan sibuk cawi-cawi masalah copras-capres begitu kan. Ini ada kasus di KPK sendiri begitu kan ya. Bagaimana untuk menjadi penegak hukum begitu kan ya, mentersangkakan orang di situ begitu, OTT di situ begitu. Kalau di dalamnya seperti ini begitu kan. Ya bisa saja orang-orang yang korupsi di situ bisa disuap ya di situ ya. Kita buktikan saja nanti begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, selain pungli 4 miliar, petugas rutan KPK juga terlibat cabuli istri tahanan. Bayangkan begitu ya, kurang ajar banget begitu. Ini moral bejat ya, harusnya mereka malu dan mundur bersama ya, bukan malah giat mencari kesalahan untuk menjegal kandidat berdasarkan pesanan ya. Sayang, budaya malu sudah hilang selama 8 tahun ini begitu kan. Seharusnya kan Pak Jokowi datang di situ. Ada apa sebenarnya di tubuh KPK begitu ya sebenarnya. Maka saya sering mengatakan bahwa KPK ini seharusnya sudah diambil alih oleh Kapolri begitu kan. Masyarakat masih percaya terhadap Kapolri begitu ya. Padahal tes masuk karyawan aja susah dan berharap ya bertahap-tahap ini. Ternyata tes wawasan kebangsaan nggak sanggup sortir orang beginian. Dewas memang keren, kecuali soal-soal yang menyangkut pimpinan KPK, terutama yang menyangkut kasus Firly Bahuri. Mendadak loyo. Ya Dewas itu kan sebenarnya kan level tertinggi begitu kan. Tetapi kenapa ya level tertinggi itu ya bisa dikendalikan oleh si Firly Bahuri, kan begitu logikanya begitu. Artinya ya kacau di situ begitu ya. Untunglah ada pengawas kemudian jujur mengatakan bahwa ada hal seperti itu begitu kan. Ini semua petugas rutan KPK kah? Benarkah seperti itu? Itu ada sebagian yang melakukan pungli di situ begitu ya. Bahkan ini hasil wawasan kebangsaan. Kita lihat saja bagaimana bobroknya KPK selama ini begitu. Kalau memang ini berita benar begitu kan. Ya dari bermain dengan adanya pungli saja sudah keterlaluan begitu ya. Masuk ndak dites apa ya? Emang KPK zamannya si Firly Bahuri paling luar biasa katanya ya. Ya tidak, bobrok luar biasa begitu ya. Heran. Semakin ke sini, ini negara semakin ke sana. Semoga masih terselamatkan oleh mereka yang selalu ikhlas dalam berdoa dan keheningan malam ya. Kita tunggu saja nanti begitu ya. Sangat memalukan ya, deklaratif ya, lembaga anti rasuah ya, mengalami pungli ya justru di dalam rutan yang dibawa kendalinya. Indikator ya, telanjang betapa remuknya kinerja lembaga yang dulu dipercaya publik, pembusukan hampir di semua sektor di negeri ini. Ini bravo. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, selain pungli 4 miliar, petugas rutan KPK juga terlibat cabuli istri tahanan. Bayangkan begitu kan, istri tahanan ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan petugas rumah tahanan rutan KPK yang terlibat pelanggaran kode etik ya, perbuatan asusila telah dikenai sanksi sedang ya oleh pengawas KPK, Dewas KPK. Kok begitu ya? Kok hanya pelanggaran kode etik perbuatan asusila ya, sanksi sedang begitu ya? Seharusnya kan dipecat di situ begitu kan ya. Bayangkan begitu. Dewas melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait yang dilakukan sidang etik begitu ya pada April 2023 ya, dengan putusan pelanggaran etik sedang ya, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Ali menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pelanggaran etik perbuatan asusila oleh petugas rutan. Sanksi tersebut, petugas rutan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat PLPM yang diteruskan kepada Dewas pada Januari 2023. Ya. Bahkan atas laporan tersebut, Dewas kemudian melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Proses kemudian dilanjutkan dengan sidang etik pada April 2023. Tidak hanya sampai di situ begitu, KPK juga menindaklanjuti kasus tersebut dengan proses pemeriksaan terkait kedisiplinan pegawai. Di situ begitu ada pro dan kontra memang melihat dari sisi ini begitu kan. Kenapa kalau sudah ada pencabulan asusila dan sebagainya begitu kan seharusnya kan ditindak, dipecat di situ begitu kan Ini kan sudah jelas-jelas di situ begitu ini. Bahkan petugas rumah tahanan rutan itu KPK terlibat pelanggaran kode etik perbuatan asusila yang dikenai sanksi sedang di situ. Bahkan atas laporan tersebut Dewas kemudian melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap pihak terkait. Prosesnya kemudian dilanjutkan dengan sidang etik pada April 2023. Tidak hanya sampai di situ, KPK juga menindaklanjuti kasus tersebut dengan proses pemeriksaan terkait kedisiplinan pegawai. Ali mengatakan penegak kode etik oleh Dewas dan kedisiplinan oleh Inspektorat secara berlapis adalah memastikan setiap perilaku dan perbuatan insan KPK tidak hanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, namun juga harus menjunjung tinggi kode etik institusi. Kalau seperti itu kan sudah jelas begitu kan, ada perbuatan-perbuatan asusila di situ begitu. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu Bahkan ini untuk diketahui berdasarkan peraturan Dewas KPK tentang penegak etik dan pedoman perilaku KPK pada pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan bagi pelanggaran sedang yakni berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama 6 bulan Bahkan pemotongan gaji pokok 15% selama 6 bulan dan 20% selama 6 bulan. Artinya apa? Kalau seperti itu kan saya rasa gimana begitu kan seharusnya kan dipecat di situ begitu Bahkan ini sebelumnya mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan kasus pungutan liar pungli di rutan KPK berawal dari laporan istri tahanan yang mendapat perlakuan cabul dari petugas KPK. Bayangkan begitu kan. Tidak hanya itu begitu kan kita lihat saja begitu ini. Ini kan sudah jelas begitu kan ini bahwa menyatakan kasus pungutan liar di rutan KPK berawal dari laporan istri laporan istri tahanan yang mendapatkan perlakuan cabul dari petugas KPK. Bayangkan begitu kan, kok bisa seperti ini begitu ada apa, ini kacau begitu Bahkan awal kasus rutan KPK karena ada laporan dari istri tahanan KPK yang mendapatkan perlakuan asusila oleh petugas KPK, kata Novel kepada wartawan Novel mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi usai dirinya keluar dari lembaga anti risawa akibat gagal dalam tes wawancara kebangsaan. Bayangkan kalau seperti ini kacau begitu kacaunya luar biasa begitu bisa saja begitu kan ada sesuatu yang dimainkan begitu kan di situ begitu. Ada apa begitu kan kita lihat saja begitu bobroknya Firly Bahuri. Seharusnya kan dipecat semua orang-orang yang melakukan seperti itu begitu, baik yang melakukan pungli begitu kan, terus kemudian yang kemudian perlakuan cabul di situ begitu di situ kan yang namanya cabul dan korupsi itu adalah musuh kita bersama. Ngapain kita masih memberikan toleransi apalagi dengan ditegur sedang di situ begitu. Wah, ini kacau begitu Gimana nanti begitu Ini kan sebagai penegak hukum begitu kan kepercayaan KPK selama ini sudah hilang begitu dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu begitu. Kalau ini tidak cepat diperbaiki, wah, ini bisa menjadi bumerang di masyarakat begitu Oke, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.